Saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deva Rizky Mafuda dengan nomor NIM 215080101111054. Yang pertama ialah apa itu DNA? DNA atau bisa disebut asam deoksiribonukleat merupakan salah satu materi genetik selain RNA yang dimana sebagai asam nukleat yang berperan pada materi genetik di dalam tubuh organisme. Struktur DNA helik ganda. DNA tersusun dari 3 komponen. Yang pertama ialah gugus fosfat. Yang kedua, basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi 2, yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Yang kedua adalah pirimidin yang terdiri dari timin dan sitosin. Yang ketiga ialah gula pentosa atau bisa disebut dengan deoksiribosa. Fosfat. Fosfat merupakan struktur molekul yang berlengan 5, di mana 2 lengannya mengikat 1 atom oksigen dan ketiga lengannya mengikat 1 oksigen masing-masing. 1 lengan ini terikat dengan P dan 1 lengan dan satunya merupakan lengan bebas yang masih bisa berikatan dengan lengan lain dari nukleotida. Gula pentosa atau yang disebut dengan deoksiribosa memiliki 5 atom karbon. Struktur deoksiribosa yaitu berbentuk cincin pada DNA dengan salah satu sudut memiliki atom oksigen. Basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin yang selalu berpasangan. Pada purin memiliki struktur 2 cincin, sedangkan basa nitrogen pirimidin memiliki struktur cincin. Adenin disimbolkan dengan simbol A, guanin dengan simbol G, sitosin dengan simbol C, dan timin dengan simbol T. Nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau disebut DNA dan asam ribonukleat atau disebut RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga sintetis di hati dari nutrien. Bisa dilihat dari gambar. Pada gambar terlihat struktur nukleotida. Bisa kita lihat struktur nukleotida terdiri dari 3, yaitu fosfat, sugar, dan nitrogus base. Pada gambar terlihat struktur nukleotida yang terdiri dari purin dan pirimidin. Ada juga pentosa, basa, OH yang dinamakan ribose, H yang dinamakan deoksiribose. Penyusun nukleotida. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu 1. Gugus basa nitrogen heterosiklik basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua ialah gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa. Yang ketiga adalah gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA, yaitu 1. Guanina G, yang kedua ialah adenina yaitu dengan simbol A, yang ketiga sitosina dengan simbol C, yang keempat timina dengan simbol T. Nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian nukleotida tanpa gugus fosfat. Berdasarkan gula pentosanya, terdapat 2 macam nukleosida, yaitu ribonukleosida dan deoksiribonukleotida. Nukleosida sama dengan basa plus 2, sedangkan nukleotida, gula ditambah basa ditambah fosfat. Bisa dilihat di gambar, terdapat perbedaan dari nukleosida dan nukleotida. Ikatan fosfodiester. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Basa nitrogen penyusun DNA. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan nitrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen terbentuk antara 2 basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Pada gambar terlihat antara adenin berpasangan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen. Guanin berpasangan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Pasangan basa adalah 2 nukleotida DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pair.
Adanya pembentukan basa ini menyebabkan dua untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Pada gambar terlihat ikatan hidrogen. Macam-macam DNA. Ada beberapa macam DNA, yaitu 3 macam DNA. Yang pertama adalah aDNA, yaitu mempunyai 11 basa perputaran, lebih aktif dalam sel dibandingkan bDNA. bDNA mempunyai 1 perputaran, digunakan dalam replikasi RNA. zDNA mempunyai 12 putaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Pada gambar terlihat gambar aDNA, bDNA, dan zDNA. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang apa itu RNA. Ribonukleik asid atau RNA merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. Pada gambar kita bisa melihat struktur RNA yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Struktur RNA. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA dalam 2 hal, yaitu yang pertama ialah unit-unit dula dalam RNA berupa ribosa bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2, yaitu hidrosil yang tidak terdapat di deoksiribosa. Yang kedua ialah 1 dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil dengan simbol U yang menggantikan timin dengan simbol T. Nukleotida merupakan unit dasar penyusun asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari 2 macam, yaitu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleat asid DNA dan asam ribonukleat atau ribonukleat asid RNA. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa. Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentose yang mempunyai gugus hidrosil OH. Di gambar kita dapat melihat struktur gula ribosa. Gugus fosfat. Gugus fosfat seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Pada gambar terlihat adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Macam-macam RNA. Yang pertama ialah mRNA, yaitu RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Yang kedua ialah rRNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. Yang ketiga ialah tRNA. RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil. Perbedaan RNA dan DNA bisa kita lihat pada gambar yang merupakan perbedaan dari RNA dan DNA. Perbedaan RNA dan DNA pada gambar ialah struktur dari DNA dan RNA itu sendiri. Perbedaan RNA dan DNA. Perbedaan pertama pada rantai. Rantai pada DNA memiliki ganda, berpilin, dan panjang pada RNA, sedangkan pada RNA tunggal dan pendek. Yang kedua ialah gula pentosa. Gula pentosa pada DNA ialah deoksiribosa, sedangkan pada RNA gula pentosa ialah ribosa. Yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen dari DNA terdiri dari purin. Purin terdiri dari adenin dan guanin. Yang kedua pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan RNA memiliki 2 basa nitrogen, yaitu purin, adenin, dan guanin. Pirimidin, sitosin, dan urasil. Perbedaan keduanya terdapat pada DNA timin, sedangkan RNA terdapat urasil. Yang keempat, kadar. Kadar pada DNA konstan atau tetap, sedangkan kadar pada RNA berbeda-beda.
Yang kelima adalah jumlah basa nitrogen. Jumlah basa nitrogen pada DNA purin sama dengan pirimidin. Sedangkan basa nitrogen pada RNA purin pirimidin. Letak DNA berada di inti sel mitokondria kloroplas, sedangkan letak RNA berada pada inti sel sitoplasma ribosom. Fungsi dari DNA ialah yang pertama, materi genetik semua makhluk hidup. Yang kedua ialah pembawa materi genetik. Yang ketiga, mengontrol reaksi metabolik dalam sel. Sedangkan fungsi dari RNA ialah yang pertama materi genetik dari beberapa virus. Yang kedua, pembawa kode genetik. Yang ketiga, penyusun ribosom. Yang keempat, pembawa asam amino. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral adalah sebuah proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Di gambar menjelaskan DNA menjadi RNA, RNA menjadi protein. Replikasi DNA bisa dilihat pada gambar. Replikasi DNA yang pertama ialah helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Selanjutnya, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Yang ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Yang keempat ialah lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Yang kelima ialah RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambung fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintetis protein. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Bisa dilihat pada gambar. Transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ialah inisiasi, yang kedua adalah perpanjangan atau elongasi, yang ketiga ialah penghentian atau terminasi. Pada tahap inisiasi, transkripsi dimulai dengan pengikatan RNA polimerase bersama dengan satu atau lebih faktor transkripsi umum ke urutan DNA spesifik yang disebut sebagai promotor untuk membentuk kompleks tertutup RNA polimerase promotor. Dalam kompleks tertutup DNA, promotor masih sepenuhnya beruntai ganda. Yang tahap kedua ialah perpanjangan atau elongasi. Satu untai DNA, untai cetakan atau untai non-Peandi digunakan sebagai cetakan untuk sintetis RNA. Saat transkripsi berlangsung, RNA polimerase melintasi untai cetakan dan menggunakan komplementaris pasangan basa dengan cetakan DNA membentuk salinan RNA yang memandang sebagai traversal. Meskipun RNA polimerase melintasi untai cetakan dari 3 ke 5, untai pengkode non-template dan RNA yang baru terbentuk juga dapat digunakan sebagai titik referensi, sehingga transkripsi dapat digambarkan terjadi dari 5 ke 3. Ini dihasilkan molekul RNA dari 5 ke 3. Salinan persis dari untai pengkode, kecuali timin diganti dengan urasil, dan nukleotida terdiri dari gula ribosa. Pada tahap ketiga yaitu penghentian atau terminasi. Bakteri menggunakan 2 strategi berbeda untuk terminasi transkripsi. Terminasi titik tergantung RHO dan terminasi tergantung RHO. Dalam penghentian tidak tergantung RHO, transkripsi RNA berhenti ketika molekul RNA yang baru disintetis membentuk lob jepit rambut KYGC, diikuti dengan lepasnya O. Ketika jepit rambut terbentuk, tekanan mekanisme memutuskan ikatan RU dan DA yang lemah mengisi hibrid DNA RNA. Hal ini menarik transkripsi poli U keluar dari situs aktif RNA polimerase dan mengakhiri transkripsi.
Dalam terminasi tergantung RHO, faktor protein yang disebut RHO mengacaukan interaksi antara cetakan dan mRNA, sehingga melepas mRNA yang baru disintetis dari kompleks elongasi. Terminasi transkripsi pada eukariot kurang dipahami dengan baik dibanding pada bakteri, tetapi melibatkan pembelahan transkrip baru diikuti dengan penambahan adenin tidak tergantung cetakan pada ujung 3 yang baru dalam proses yang disebut poliadenylasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan rutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF, kerangka baca terbuka. Translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Bisa dilihat pada gambar yaitu proses translasi. Proses translasi berupa penerjemahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. 3 nukleotida di antikodon tRNA saling berpasangan dengan 3 nukleotida dalam kodon mRNA menyandi asam amino tertentu. Proses translasi dirangkum pada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi atau memanjang, dan terminasi. Tapi ini bisa dilihat pada gambar. Translasi pada mRNA dimulai pada kodon pertama atau kodon inisiasi translasi berupa ATG pada DNA atau AUG pada RNA. Penerjemahan terjadi dari urutan bahasa molekul yang juga menyusun kodon-kodon setiap 3 urutan bahasa mRNA ke dalam urutan amino polipeptida. Banyak asam amino yang dapat disandingkan atau oleh lebih dari 1 kodon. Tempat-tempat translasi ini ialah ribosom, partikel kompleks yang memfasilitasi perangkaian secara teratur asam amino menjadi rantai polipeptida. Asam amino yang akan dirangkai dengan asam amino lain dibawa oleh tRNA. Setiap asam amino akan dibawa oleh tRNA yang spesifik ke dalam kompleks mRNA ribosom. Pada proses pemanjangan ribosom akan bergerak terus pada arah 5 ke arah 3 OH sepanjang mRNA sambil merangkai asam-asam amino. Proses penyelesaian ditandai dengan bertemunya ribosom dengan kodon akhir pada mRNA. Ini dia referensi yang saya pakai untuk membuat PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau jika salah dalam suatu hal apapun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.